Ya, baik. Di sini Mister lanjutkan kembali di pelajaran subtema yang ketiga. Ini tentang memahami aturan keselamatan di perjalanan. Ya, kalau di jalan kita juga harus lebih berhati-hati lagi supaya selamat dalam bepergian, selamat sampai tujuan. Karena di jalan itu banyak orang, bukan cuma sendiri. Banyak yang lalu lalang, banyak yang melintas, banyak motor, banyak mobil. Itu makanya harus berhati-hati supaya selamat dalam perjalanan. Ya. Nah, baik, kita lanjut ke pelajaran kita di subtema yang ketiga ini. Nah, di sini kita akan belajar tentang hidup rukun yang wujud persatuan dan keberagaman. Nah, jadi di pembelajaran yang kedua di subtema yang ketiga ini kita dituntut kita harus memiliki sikap persatuan dalam keberagaman. Harus ada bentuknya, harus ada wujudnya. Nah, di sini ada tabel lagi, yang mana tabelnya ini harus diisi tentang kegiatan belajar yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Nah, ini dalam belajar. Kalau tadi dalam bermain, dalam berolahraga, ini dalam belajar. Kita tuh sikap apa aja sih yang harus kita lakukan? Kegiatan apa aja sih yang harus kita lakukan supaya kita itu tetap bersatu, walaupun kita berbeda-beda, walaupun kita beragam, kita bermacam-macam. Ada yang gemuk seperti tadi Mister bilang, ada yang kurus, ada yang rambutnya panjang, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, itu namanya beragam. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap bersatu? Nah, ada yang tahu caranya? Ya, jadi supaya kita tetap bersatu dalam belajar nih, contohnya di sini nanti kalian bisa contohkan kegiatannya. Misalkan misal kasih contoh nih, satu kegiatan yang saling mengajarkan atau membimbing atau mengajari temannya yang belum bisa. Nah, ini kan ada beberapa teman yang sudah bisa kan dalam belajar cepat, ketika Mister sama Missnya menerangkan sudah langsung paham. Tapi ada temannya yang satu misalkan belum paham. Nah, ini bisa dibantu diajari oleh teman yang tadi sudah paham. Nah, itu salah satu kegiatan persatuan dalam belajar supaya persatuannya lebih indah gitu. Bukan saling mengejek, ih kamu bodoh banget sih, nggak bisa gitu. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Yang bisa harus bisa mengajari temannya yang belum bisa. Nah, seperti itu ya. Nanti kalian tulis kegiatannya apa aja nih yang bisa dilakukan ketika dalam belajar gitu ya. Baik, Mister lanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini kembali lagi kita kepada pelajaran PJOK-nya, pelajaran olahraganya. Ada sebuah kegiatan berjalan dan juga berlari. Nah, ada segala sesuatu itu pasti ada gunanya. Kenapa kita harus berjalan, kenapa kita harus berlari, itu pasti ada kegunaannya. Nah, kegunaannya apa aja sih, Mister? Nah, coba kalian pasti bisa membedakan bagaimana berlari dan juga berjalan. Nah, gunanya berjalan itu apa? Nah, gunanya berjalan itu supaya bisa berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain, misalkan. Kemudian untuk menggerakkan kaki, untuk olahraga. Nah, itu kan bisa seperti itu. Dan untuk gerakan untuk berlari, gunanya untuk apa? Nah, misalkan supaya cepat sampai. Nah, kemudian melatih kecepatan kaki, misalkan seperti itu. Itu adalah contoh kegunaan atau manfaat dari gerakan berjalan dan juga berlari. Nanti selanjutnya kalian isi sendiri nih di dua kolom ini, 1 sampai 5 ya. Contohnya tadi yang seperti Mister sampaikan ya, nanti diisi di sini. Kemudian kita lanjutkan di sini untuk pembelajaran selanjutnya. Kalau ini untuk SPDP nanti ini ya, dengan Miss Rima kalau SPDP. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dia masih sama pelajaran olahraga juga. Di sini tentang melempar dan menangkap bola kasti. Ya, ini seperti gambar segitiga ini. Ya, ada 3 orang. Bermain bola kasti itu bisa dilakukan dengan 3 orang. Nah, tugasnya ini berbeda-beda dalam bermain bola kasti itu. Ada yang tugasnya itu melempar bola, ini melempar bola.
Ada yang tugasnya itu memukul bola, ya kan? Ada yang tugasnya ini adalah menangkap bola. Ya, jadi yang memukul ini nanti ditangkap oleh yang menangkap. Nah, ini bisa dilakukan secara bergantian. Yang tadinya melempar ini bisa kemudian gantian jadi memukul, ya kan? Kemudian yang memukul ini bergantian menjadi menangkap ini nanti bergantian menjadi melempar, seperti itu ya. Ini bisa dilakukan dengan teman-temannya nanti. Nah, ini adalah contoh gerakan melempar dan menangkap bola kasti. Ini masih sama gerakan manipulatif juga ya. Nah, selanjutnya ini tinggal menceklis aja atau mencentrang. Jadi yang ini kegiatan bermain dalam keberagaman. Nah, beri tanda centang atau tanda checklist yang menunjukkan kegiatan bermain dalam keberagaman. Nah, tadi beragam itu artinya bersama-sama, bermacam-macam, ada banyak orangnya. Nah, kegiatan bermain, coba kalian checklist yang mana yang kira-kira bermain dalam keberagaman. Kalau itu termasuk dalam bermain dalam keberagaman, kalian checklist. Kalau yang bukan, itu bisa kalian silang atau kalian kosongkan, tidak apa-apa. Ya. Nah, dilanjutkan. Nah, ini sama juga di checklist juga untuk kolom selanjutnya. Ini kegiatan kerja bakti dalam keberagaman. Nah, kegiatan yang menunjukkan kerja bakti yang mana aja nih? Bermain kasti kah? Termasuk kerja bakti bukan? Nah, kalau iya, kalian checklist atau centrang. Kalau bukan, kalian silang. Paham ya? Oke, ini cukup sampai di sini untuk pelajaran subtema yang ketiga. Nanti kita akan lanjutkan di pelajaran subtema yang keempat yang terakhir ya. Bisa akhiri sampai di sini, kita bertemu lagi di subtema yang keempat.